walaupun secara prestasi dia seorang atlet, tapi kan itu proses pindah-pindah tempat kerja kan proses dirimu berusaha supaya tetap mandiri toh Kak itu kan. Iya, proses untuk mandiri sih. Ngejar kemandirian. Iya, ngejar kemandirian sama jangan lupa cuan sih kalau kata Om Milik. Akhirnya aku ya udah ngambil ruang antara, aku keluar dari situ. Udah deh jadi pengangguran. Tiap hari hahaha sama si Wahyu dan Ajung Di masjid tapi di masjid. kan. Hainya kan di masjid nggak apa-apa. Kalau hainya di pinggir jalan sambil di depannya ada minuman, warnanya hitam ya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Halo Mas Ili. Siap, Sal. Masih dengan Kak Rifa. Kak, nama lengkapmu Rifa siapa toh? Afrizal Rifa Darmawan. Afrizal Rifa Darmawan, seorang relawan di komunitas, seorang pendamping di studionya, dan hari ini masih jadi pembelajar terus di komunitas. Mas Ili, aku di proses Rifa ini kan aku percaya banget sebuah proses pendampingan di komunitas. Dari sisi Mas Ili yang ngedampingin Mas Rifa dari pertama kali datang ya. Di konten sebelumnya kan kita bahas bahwa Mas Rifa ini mental entrepreneurnya udah ada, tapi dari sisi sudut pandang Mas Ili lah ngelihat proses perjalanannya seorang Mas Rifa ini, iya Mas Ili. Sal, pertama aku mengingatkan semua sih kepada siapapun penonton atau teman-teman jaringan rumah usaha terutama adalah betapa wadah itu jadi penting. Wadah atau tempat. Ya. Lingkungan kita sebut. Lingkungan itu jadi sangat penting. Ya. Makanya bagaimana membangun sebuah culture lingkungan itu menjadi sebuah budaya yang harus dielaborasi di bangsa ini. Ini hal yang pertama yang sangat harus jadi kita dorong bareng-bareng, bahwa ruang atau wadah atau tempat itu adalah hal yang pertama yang harus kita selalu ingatkan kepada diri sendiri, yang sangat penting dan terus kita syukuri kalau kita ini sekarang sudah ada di ruang itu. Yeah. Berikutnya adalah datangnya Rifa itu adalah seseorang yang akan menempati wadah itu atau ruang itu. Maka kita sebut di tempat kita jaringan rumah usaha atau wadah itu sebagai ekosistem. Yeah. Karena kita berbagai macam sistem usaha dengan layanan macam-macam bidang, bisa digital dan ada juga konvensional. Yeah. Bukan hanya ilustrasi tapi basicnya kita dulu dari dunia konvensional gitu. Nah, datangnya Rifa itu yang dibutuhkan pertama adalah pasti sama. Di mana-mana itu orang mau datang di satu tempat adalah kesadaran seseorang itu dalam hal ini adalah Rifa adalah menjadi murid. Yeah. Itu. Dan aku melihat Rifa ini sebagai seorang murid itu tertangkap sekali dengan apa yang dia lakukan sehari-harinya. Dan aku masih membuktikan sampai hari ini, bahkan jadi murid pun dengan keadaan yang terus pasti ada ujian ketika dia menghadapi masalah ya Pak ya. Dan kemudian ketika dia sudah naik level gitu, dia disanjung pun dia cepat-cepat untuk menahan untuk tidak ngambil posisi itu, dia ngambil kecukupannya itu. Yeah. Itu yang aku melihat Rifa pada posisi itu. Yeah. Jadi layak kalau dia sekarang ini jadi seorang pendamping atau mentor. Nah, aku melihat kekuatan dia itu ketika gabung di kelompok itu, aku lihat adalah believing system dia. Okay. Kalau bahasa Indonesia gampangnya adalah sebuah proses bagaimana dia menumbuhkan keyakinan. Karena keyakinan itu kan ditumbuhkan, Pak. Kamu datang itu kan pasti nggak bisa langsung tiba-tiba yakin, itu kan nggak mungkin. Tapi keyakinan itu ditumbuhkan oleh sebab pasti karena stimulasi mata, telinga, dan mungkin seluruh panca indera yang terstimulasi ketika kamu datang ke komunitas. Dalam ini kamu datang ke rumah Sasongko. Kan itu tampak kan? Dari bahasa tubuh Om Ili, dari ngomongan Om Ili, dari Kak Anis ngomong, dari Mas Ajum apapun yang disampaikan. Nah, aku melihat sistem belief-nya dia jalan. Kita ngobrol santai ya, Sal. Yeah. Aku sorry ke atas gini. Enak ini posisi pas ini sambil lihat pas depan kamera gini. Yeah. Nah, itu sih aku lihat, tapi justru aku mau tanya ke Rifa sih, Sal. Bener nggak sih Om Ili ngelihat bahwa kamu itu begitu masuk terstimulasi atau terangsang oleh situasi lingkungan dan sebagainya, dan kemudian kamu membangun sistem beliefmu sendiri. Bener nggak sih? Aku nggak tahu apakah mungkin salah juga loh, Sal bisa. Konfirmasi. Okay. Enggak. Bener yang yang diomongin Om Ili. Kita kalau masuk kan nggak pasti yakin kan. Maka dari itu aku selalu meyakini satu hal sih. Ya udah belajar aja gitu. Belajar menerima keadaan lingkungan dulu, baik itu di pekerjaan ini, pekerjaan itu, di lingkungan ini, lingkungan itu. Ya udah,
menempatkan diri sebagai murid aja atau sebagai orang yang ya mengamati bagaimana prosesnya, bagaimana orang-orang sini, karakternya sini, bagaimana cara kerjanya yang di sini. Seperti itu. Terus keyakinan itu tumbuh karena Imagine Box Studio semakin bertumbuh. Berarti kan yang niatnya ke sini belajar dan dituntun oleh mentor, pendamping, termasuk Om Ilik juga. Ini kan bertumbuh nih. Lalu sistem kerjanya juga nggak mengada-ada. Jadi aku pernah sebelum kerja di sini itu selalu menghalalkan segala cara. Baik itu ya ada yang hal kurang tepat itu dilakuin. Nah, di sini aku melihat dan merasakan cuma hal-hal baik yang ditularkan. Nah, dari situ aku yakin sih kalau oh ya udah mungkin ini tempatku belajar. Aku cocok banget nih di sini. Aku ngerasa cocok banget belajar di sini, di komunitas ini. Itu Om Ilik. Ya, ternyata benar ya Sal, yang sistem belief itu jadi hal yang penting di dalam proses kita belajar ya. Nah, tapi tentu juga harus lihat lingkungan kan. Lingkungan itu kita lihat apakah itu terkonfirmasi kita layak akan meneruskan belajar di situ atau tidak, itu kan jadi penting juga kan ya Sal ya. Iya Mas Ili. Aku ngelihat prosesnya Mas Rifa ini kerinduan atas sesuatu yang baik kan jadi prosesnya dia, di mana dia ngerasa hidupnya itu mesti harus bisa mandiri segera mungkin, nggak mau jadi bebannya orang tua, terus dia cari jalan. Tapi kan di proses jalan dia juga mikir, oh ini kayaknya kurang oke. Tapi biasanya kan kita kerja kalau jadi karyawan kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya kayaknya kurang enak tapi ya tetap dikerjain. Tapi kan kerinduannya di sesuatu yang baik, ya alhamdulillah hari ini berproses sih Mas Ili. Dia berproses di komunitas hari ini memang ya sesuai sih. Aku ngelihatnya memang baik. Terus apa yang disampaikan sama Mas Rifa ini kan sesuatu yang ini benar, ini jalan lebih baik. Karena kan aku tahu latar belakangnya Mas Rifa beberapa kali cerita, walaupun secara prestasi dia seorang atlet, tapi kan itu proses pindah-pindah tempat kerja kan proses dirimu berusaha supaya tetap mandiri, toh itu kan? Iya. Proses untuk mandiri sih. Ngejar kemandirian. Iya, ngejar kemandirian sama jangan lupa cuan sih kalau kata Om Ilik. Ya kan gini toh Le, kowe iki cuan ki kan yo ora selalu kudu soal uang sebenarnya. Setuju. Yang dikata profit itu orang sering mensalahartikan bahwa segala sesuatu yang namanya keuntungan itu semata-mata masalah uang, padahal bukan. Benar. Cuan itu bisa berarti adalah ilmu pengetahuan. Betul. Cuan itu bisa berarti adalah ketika kita ini belajar sesuatu tapi di satu situasi itu kita mentok dan gagal atau belum berhasil, itu sebenarnya itu sisi lainnya adalah tetap cuan atau profit, di mana belajar tentang bukan knowing tapi experience itu lebih ke learning ya. Betul. Learningnya mungkin udah merasakan oh ternyata nggak enak loh ya jatuh, ternyata gagal tuh nggak enak. Nah itu kan jadi experience. Kalau experience kan berarti sisi emosi yang terus tumbuh kan. Betul. Kan itu cuan juga itu. Cuan tapi ilmu itu pengetahuan. Setuju. Nah cerita sekolah kata cuan itu atau profit itu dalam hidupmu karena cerita apa adanya, kamu berasal dari kaum bawah gitu. Dan aku kaum bawah ya, Kaisal kaum bawah, sama kan kita ini dari kaum bawah dan ngumpul bersama. Mau terus berlatih aja kan itu. Nah cerita ke proses kreatifmu sebagai diawali dari kaum marginal itu. Aku pernah kerja di counter dan itu counter pulsa. Ya cukup asik sih, asik banget karena si bosnya ini juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu bermarketing, bahwa jualan itu harus ruangannya terang, terus yang dipasang tuh yang murah dulu, terus ngatur harga seperti apa. Itu buat aku, aduh ini menarik nih. Keren kayak itu. gitu ya. Gitu. Benar itu, ilmu display itu. Iya, ilmu display gitu. Nah, banyak banget sih yang tak tangkap di situ. Bahkan pembukuan itu juga rapi banget sih bosnya, rapi banget. Banyak sih aku yang tak pelajarin dari situ malahan di counter tersebut. Nah, setelah dari counter aku kan lepas dari counter karena udah semester 7 dan itu harus KKN. Kuliahmu di mana? Kuliahku di UNES dan ngambil jurusan olahraga. Makanya di atlet itu ya. Terus. Nah, setelah selesai KKN itu aku gabut sih, lebih gabut, terus bingung mau ngapain kan akhirnya
aku ngerasa kok aku senang ya ketemu orang banyak ya, tapi nggak mau ke counter nih, nggak mau di counter lagi. Akhirnya tanya-tanya kerabat, tanya-tanya temen, dan itu dapatnya ya salah satu temennya mama sih. Itu tuh pengen buka usaha jus. Nah, aku tertarik nih, wah asik ya kayaknya melayanin orang ya, bikinin orang minum tuh kayaknya asik nih. Aku nyoba di situ dan ya emang asik banget. Aku bikin ini, bikin itu, terus nakar ini, nakar itu biar rasanya tuh pas banget gitu. Nah, buat aku itu menarik banget sih, karena kembali lagi ketemu orang lagi. Pelajaran yang aku dapat setiap ketemu orang itu jangan diremehkan dulu, Om. Karena siapa tahu orang itu bahkan tukang becak atau tukang jualan yang lain, itu tuh ilmu kehidupannya mesti lebih mapan lah daripada aku pribadi. Nah, aku belajar dari cerita-cerita orang situ, terus aku ngambil banyak cerita, banyak pengalaman dari pengalaman orang tersebut untuk dijadikan kesiapanku di masa mendatang. Setelah jadi bakul jus, ada lagi aku ngelamar kerja di salah satu perusahaan trading sih di Semarang juga. Ya itu yang aku sebutkan. Mungkin ada 1-2 hal yang aku kurang cocok. Nah, ya udah akhirnya kok tiap pulang kerja tuh aku jadi emosi gitu loh, Om. Jadi marah gitu loh. Jadi kayak aduh beban pikiran banget gitu. Akhirnya aku ya udah ngambil ruang antara, aku keluar dari situ. Udah deh jadi pengangguran. Tiap hari hahaha sama si Wahyu dan Ajum di masjid, tapi di masjid. Hahinya kan di masjid nggak apa-apa. Kalau hahinya di pinggir jalan sambil di depannya ada minuman, warnanya hitam ya nggak tahu, atau warna yang lain ya. Jadi masjid hahinya nggak apa-apa. Terus prosesmu dengan masjid itu kemudian kok iso ketemu Ajum dan sebagainya dan sampai akhirnya ke bisnismu ini? Oke. Jadi kan kita yang remaja masjid tahu sih kalau ada 2 orang yang bisa gambar, kakak adik sih, adik. Satunya ikut di Imagine Box, yang satunya pemilik Imagine Box, ya si Ajum itu. Jadi kakaknya ini ikut si adiknya sekarang. Nah, agak ke belakang, agak mundur. Si Ajum ini orang yang selalu apa ya? Dia tuh nggak pernah ngeluh gitu loh. Kalau ada sesuatu yang kurang serak, dia disimpan sendiri, dia nahan sendiri, sampai akhirnya dia berada di titik ya udah aku gabung sama komunitas. Dia bingung kan mau ngapain kan? Bingung mau ngapain, dia sempat nganggur karena mungkin proyeknya udah selesai sih. Proyeknya dia sama kakaknya udah selesai. Terus dia bingung mau ngapain, akhirnya dari porto-portonya dia yang udah dia gambar sekitar 5 tahunan itu didaftarkan semua di komunitas ini. Nah, si Ajum ini dia tuh punya mimpi untuk mengajak teman-temannya, teman-teman kampung terutama, untuk kerja sama dia. Nah, mimpi ini disupport sama si Wahyu tersebut. Jadi 2 orang ini tuh punya mimpi yang sama untuk memperkerjakan kita teman-teman pengangguran dari kampung gitu kan, untuk kerja di komunitas ini. Iya, benar. Remaja masjid, ya kumpulannya juga sama di masjid, tidur di masjid juga gitu kan. Udah bergabung sama sini dan impian mereka berdua alhamdulillah terwujud sih, Om. Ada 2 orang teman baru dari masjid juga, dari remaja masjid, dari kampung situ juga, yang kebetulan kok bergabung gitu loh, bergabung sama sini si Imagine Box ini. Siapa? Si Wisnu sama si Danu. Oh, ada lagi berarti? Ada lagi. Selain dirimu, Wahyu sama Ajum, ada 2 lagi. Siapa? Si Wisnu sama Danu. Dan Danu. Ya, berarti kita itu sekarang kumpulan remaja masjid itu. Masjid mana sih, Kak? Masjid Al-Falah Tengger. Oh, Al-Falah Tengger itu, alhamdulillah. Berarti Jeru sudah mulai dirubungi remaja masjid ya. Keren. Banyak tukang doanya berarti nanti hasil di tempat kita. Ya, waktu masuk ke komunitas tuh balik ke keyakinan, Kak. Begitu prosesmu keyakinan dan akhirnya meningkat. Oh iya ya, ternyata prosesnya gini, Kak. Kak Rifa sama timnya dapat pelajaran, didampingin sama komunitas. Beliefnya kan naik, trustnya kan naik. Dan skillnya naik, rezeki kan biasanya kita percaya bahwa ketika kita naikin kemampuan, rezekinya datang sesuai kemampuan yang kita naikin terus. Proses apa yang membuat Kak Rifa akhirnya iya bener ya, ini hidup yang diambil jalannya di sini nih bareng sama komunitas atau piye, Kak? Pertama sih aku pengen cerita sih.
untuk teman-teman yang selalu diremehkan atau bahkan dipandang sebelah mata oleh orang lain, menurutku jangan dijadikan baper. Oke. Karena aku termasuk orang yang lebih suka ketika aku diremehkan. Oke. Nah, dari situ itu jadi bensinku sih Om. Jadi bensinku untuk selalu berproses, untuk selalu bertumbuh. Terus aku dalam hati bisa bilang kayak, yo ini loh, sing mbok pikir Kiki enggak kejadian, aku bisa membuktikan nih loh, seperti itu. Nah, keyakinan itu selalu aku bawa dimanapun, biar aku tuh ketika aku dipandang rendah atau aku istilahnya diremehkan, aku selalu punya bensin sendiri untuk selalu berproses itu. Nah, sampai sini kebetulan alhamdulillah sampai di titik ini sih, alhamdulillah banget. Bahkan dari mentor, dari Mas Anis, dari Om Ili itu kayak membanggakan aku malah jadi malu gitu, jadi malu terus jadi takut Om, karena proses membanggakan diri atau memuji Rifa itu kayak bertolak belakang dengan apa yang sudah aku lakuin gitu. Apa yang aku yakinin tuh, aduh aku jarang banget dipuji nih, kok sekarang dipuji itu jadi takut malahan. Nah, takutnya kalau kita ada masalah, ya udah nanti kan jadi sesuatu yang nggak baik juga. Makanya itu ketakutan itu aku pengen berusaha untuk jadi yang lebih baik sih Om, jadi yang lebih baik lagi, biar tujuannya memberi manfaat ke teman-teman sekitar. Kalau yang kemarin diceritain Sobri itu kan tentang pengen bawa saudara-saudaranya. Nah, aku malah punya pandangan yang sama kayak Sobri. Aku pengen istilahnya kalau si Ajum dan Wahyu kan bawa teman-temannya. Kalau aku lebih ke saudara-saudara sih, untuk memuliakan saudara-saudaraku dulu. Oke. Ya, bagus lah. Gini Pak, aku cuma nguatin aja bahwa selebrasi itu sekali waktu juga diperlukan sih. Bukan berarti Om Ili itu nggak mau disanjung ya. Selalu sanjungan itu diperlukan juga. Tetapi yang diperlukan adalah bagaimana setiap kali kita disanjung itu ngambil porsi secukupnya, bahwa kita itu layak diberi penghargaan. Tetapi ketika orang sudah berlebihan, ya kita tidak bisa menyetop orang untuk terus menyanjung kita nggak bisa stop itu hak orang lain juga. Nah, disitulah sebenarnya kecukupan itu, porsi yang kita bisa latih untuk diri kita itu seberapa layaknya itu yang kita harus ambil. Dan itu tetap waspada. Iya benar. Iya kan, nggak apa-apa. Jadi bayangkan nek kowe malah justru sama Om Ili sudah kasih bulanan setoran ke Om Ili, tapi kowe tak maki-maki terus, sik kurang terus piye rasamu. Kan ngene kan. Ya logika itu dibolak-balik aja. Nggak apa-apa. Karena di dalam hidup itu hukum paradoks itu diperlukan dalam kegiatan kita sehari-hari sih. Ketika kita ini sedang down, kita harus menghibur diri untuk kita naikin level. Ketika kita sedang di atas, kita harus selalu menghina diri sendiri untuk turun ke bawah lagi. Itu ya masih saya. Iya. Cara berpikir paradoks ini kan cara berpikir yang sepertinya di luar tuh dianggapnya nggak konsisten, nggak. Satu sisi diapresiasi, satu sisi dianulir lagi. Tapi hukum paradoks itu akhirnya membantu membangun kesadaran sih menurutku. Dimana tadi Mas Ili juga bilang kalau jangan gini, dirimu kan takut aku dipuji, aku ngerasanya aku belum apa-apa atau gimana, tapi dikuatin sama Mas Ili bahwa ya udah diambil secukupnya buat tadi bahan bakar tadi. Karena kalau ada orang baik terus berprestasi kayaknya kayak biasa gitu. Tapi kalau ada orang yang diremehkan atau dianggapnya enak nggak bisa nih troublemaker, dia yang kerok gitu, terus tiba-tiba punya prestasi kan langsung, ternyata dia bisa ya. Aku seneng sih Mas Rifa bilang bahwa ambil sesuatu yang dianggap diremehkan karena itu jadi bahan bakar. Menurutku itu mesti jadi banyak anak-anak atau remaja-remaja hari ini yang bisa mendengar bahwa kalian tuh dianggapnya tuh anak-anak yang yang dianggapnya kaum rebahan gitu, nggak punya prestasi, nggak punya apa-apa. Tapi jangan cuma ngomel, jangan cuma komplain bahwa kami itu bisa punya prestasi. Ya kalau itu buktiin. Karena ketika sesuatu dibuktikan, bukan cuma diomongin ya. Kan kita pelajarnya gitu Mas Ili. Ilmu itu jangan diomong, diambil, buktiin dulu baru ngomong. Kalau berhasil baru ngomong. Jangan sampai kita tahu ilmu tapi diomongin tapi nggak dikerjain. Akhirnya itu jadi sesuatu yang omong doang, sia-sia.
sekali ketika ada orang berhasil, dia menganggap bahwa itu kan aku pernah ngomong itu, dan itu menurutku satu hal yang hari ini harus jadi tadi paradoks tadi buat kita. Dapat ilmu, Kak Rifa tadi ngomong, ya pengennya belajar terus, ya udah belajar terus, tapi nggak usah diomongin, buktiinnya kerjain. Mas Ili boleh bilang, Rifa ini termasuk orang yang kerjaannya banyak, walaupun secara teori sebetulnya tidak banyak diomongin. Aku seneng sih ada, ketemu nih di Rifa nih. Ya aku bakal banyak belajar sama dirimu sih Kak. Aku main-main ke tempat studiomu bareng sama Holistic. Ya, studio Imagine Box ada di Holistic di Tembalang. Bareng sama Holistic. Kapan-kapan aku main ke tempatmu boleh tau? Loh, Sal sekarang sudah kontrak lagi di depan loh. Jadi hadapan itu diambil semua loh sekarang. Rumah 2 Iya, di diambil kontrak semua. bareng-bareng. Iya. Imagine Box bareng sama Holistic atau rumah yang itu lagi? Ya barengan semua akhirnya. Holistik itu ya jadi 2 ruang yang berbeda itu. Satu komplek beda gedung. Iya, beda Itu gedung. bisa sekomplek disewa semua jalan-jalan ke depan. Ya, amin. Minta doa. Amin ya rabbal alamin. Iya. Piye Kak, di titik orang yang menurutmu tadi ya, ketika orang ngerasa harus belajar dan prosesnya jangan diomongin dari sudut pandangmu tuh piye? Lebih ini sih, aku juga baru nangkep akhir-akhir ini proses belajar tuh ya udah nggak usah di show up, nggak usah, kan proses belajar ya. Iya. Proses belajar nggak usah terlalu dibangga-banggain karena belum terlalu kelihatan hasilnya nih. Jadi kita mau membanggakan apa kalau belum kelihatan hasilnya? Nah, lebih bagusnya kalau ini tuh dibuktikan dulu biar orang lain yang menilai malahan. Iya. Jadi kita cuma bisa menilai, oh aku udah sampai di titik ini nih. Apakah itu bagus untuk orang lain? Ya orang lain yang bisa nilai. Betul. Bener Mas Ili. Ya aku setuju, mulia dan bagus itu yang nyebut orang lain, Betul. bukan kita. Tetapi juga sama ketika selebrasi yang orang kasih ke kita bahwa kita itu berprestasi atau baik atau bagus itu ya kita terima dengan lapang hati dan senang aja, ambil secukupnya. Terus ini sih tentang betapa kemudian dirimu kan sekarang sudah memasuki ruang baru yang disebut kata pendampingan, karena dirimu sudah jadi di prosesnya sudah melakukan sebagai manajer, sudah lumayan terus berproses, hari ini kan tetap jadi manajer. Dan kemudian sekarang levelmu kan sudah mulai dampingin kan Pak sekarang ini, karena urusan-urusan teknis mulai wahyu, marketing mulai wahyu, teman-teman mulai menggerakkan sisi hal yang sangat tadi produksi, marketing, kemudian tata kelola keuangan. Sekarang kan kamu mulai ke SDM, pendampingan kan. Terus apa yang kamu experience, apa pengalaman apa yang sekarang ini sedang bertumbuh di dalam proses serumu ini dampingin bisa siapapun tau, bisa Wahyu dan kawan-kawan? Prosesnya sih lebih seru pas dampingin, seru semuanya sih Om, seru semuanya. Tapi menurutku lebih bisa jadi apa ya? Oh udah tahu nih patternnya seperti apa nih, seperti itu. Kalau urusan yang anak-anak baru, terus teman-teman yang baru bergabung itu udah jadi urusan si Wahyu sama si Inam. Tapi untuk si Inam dan Wahyu ini, kalau dia lambat sedikit aja, aku selalu ini buruan seperti ini, buruan seperti itu. Jadi gerakannya emang harus cepat sih Om. Jadi nggak bisa kayak misalkan ada masalah di suatu studio tersebut, nggak bisa ditunda dulu, nunggu meeting ketemu minggu depan lah, nunggu ini itu nggak bisa. Jadi ya udah langsung dipanggil aja orangnya. Jadi langsung didudukan, diselesaikan. Jadi biar apa ya, biar feel-nya tuh juga dapat gitu. Kita mau mengarahkan juga lebih enak. Tapi kembali lagi kalau kata Mas Ani sih, jangan sampai ketarik emosinya. Kalau misalkan ada masalah, jadi ya udah didudukin aja, geraknya cepet. Biar orang itu tuh juga berprosesnya cepet, berpindah tempatnya juga cepet. Ya berarti kompleks. So pattern itu yang kamu sebut sebagai sebuah kata kunci patternmu itu kan sebenarnya kan yang terjadi adalah kerumitan toh. Tapi kerumitan itu kan di dalam alam pikiran kita sendiri. Dan bagaimana kemudian kita harus bisa men-slicing, memotong-motongnya menjadi tidak rumit itu, menjadi yang sederhana. Karena pattern ini di dalam usaha itu ada banyak orang, padahal setiap orang itu berbeda kelakuannya. Kan itu kamu harus bisa motong-motong itu kan. Nah, itu seru. Terus sekarang kan kamu juga dampingin orang yang lebih tua.
dari dirimu. Aduh. Ya cerita sedikit. Ini kan pengalaman bagus. Ya. Cerita dampingin dia ada yang lebih tua, sebut aja namanya enggak apa-apa. Atau enggak kamu sungkan ya enggak usah sebut enggak apa-apa. Oke. Usianya aja Kak. Usianya kemungkinan OTW 40 tahun. Ya sebut aja A gitu aja. Bisa saja A adalah Andi. Oke, Mas Andi, tapi Mas Andi aku lihat juga prosesnya juga bagus loh. Ya. Karena boleh-boleh yang kita ingatkan, ayo Kak, business system itu kan dia juga alhamdulillah sekarang mulai mendengarkan cerita. Oke. Yang aku sebut kakak adik itu satunya Ajum dan satunya Mas Andi di sini. Nah, Mas Andi ini emang orangnya sama sih kayak Ajum sih, banyak defensifnya. Tapi prinsipnya orangnya baik kan? Orangnya baik, terus lebih dewasa, lebih legowo. Apa yang aku ingin pelajari dari Mas Andi itu adalah sikap legowonya sih, Om. Ah, ini. Legowonya. Si Ajum juga banyak legowonya. Jadi kalau ada masalah, oh ya wis gitu. Oh ya wis, tapi emang harus ada solusinya sih, nggak cuma oh ya wis tok. Nah, itu yang apa ya? Orang-orang seperti Mas Andi ini yang kalau aku kan selalu ada masalah selalu buru-buru. Selalu buru-buru memutuskan sesuatu. Nah, aku bercermin sih di Mas Andi dan si Ajum. Ya udah dikasih jarak dulu, diamati dulu, baru kita ambil solusinya. Jadi nggak harus buru-buru semuanya. Nah, susahnya ya emang karena udah beristri, punya anak, kalau izin sesuatu tuh wah harus lebih banyak legowonya juga. Karena kan ya namanya udah berkeluarga dan aku belum pernah merasakan berkeluarga. Ya udah diberi ruang aja untuk sama keluarganya gitu sih, Om. Jadi artinya pendampinganmu itu sefleksibel itu ya, ketika yang kamu dampingin lebih tua itu rasa ewuhmu juga kamu bangun juga ya, tidak hanya asal mbok-mbak dengan hal yang sangat teknis. Ora entuk mlebu, telat dihukum kan nggak gitu juga kan. Seru ya, Sal? Seru banget nih ngebayangin proses pendampingan tapi umurnya di atasnya itu kan. Kita pernah bahas prosesnya Mas Sutar dulu, Mas Ili, dimana akhirnya ngomong tapi ngomong orang yang lebih tua kan. Tadi kata kuncinya jelas, Kak Rifa bilang bahwa ya memang akhirnya dikasih ruang karena ujung-ujungnya orang yang lebih tua itu pasti ngeh kalau dia salah. Kalau tadi bahasanya defensif atau dia ngerasa dia ngerasa bener, tapi ketika dikasih satu simple rules, nah kan posisinya gini, tetap dikasih ruang tapi dia akan balik sadar. Dan lebih nyakitin sih kalau belajar sama yang lebih muda, ternyata yang lebih muda tuh lebih tertib sama aturan, dan itu pasti akan wah iya yang muda aja lebih tertib. Ada ada kesulitan nggak ketika dia lebih tua tapi ngerasanya bahwa simple rulesnya terlanggar gitu? Ada sih beberapa kali emang menemui suatu masalah, tapi kebetulan Mas Andi juga lebih apa ya, mengerti. Oh ternyata belajar sama anak muda tuh kayak gini, gerakannya harus cepat. Terus dia punya benchmarknya sendiri, punya bensin sendiri, biar dia tuh nggak ngerasa kayak oh aku udah tua nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Mas Andi nggak akan punya kesempatan untuk mikir itu. Jadi selalu mikir oh ya udah gerakannya anak muda kayak gimana, selalu diikutin, berusaha diikutin. Itu sih bagusnya Mas Andi seperti itu. Selalu open minded. Iya. Terbuka sama perubahan adalah satu hal yang aku lihat sama Mas Ili di usia segini, tapi bayangin masih belajar capcut, CapCut, masih belajar. Bahkan track-trackan aja kita nggak ada yang menang, mau punya keinginan. Aku soalnya nyobain Mas Ili, ternyata memang sulit ya. Aku lihat kemarin Mas Ili ngobrol sama Mas Hafid aja, memang kalau sudah punya keinginan, semua orang pasti punya keinginan, tapi ngejalanin konsisten itu ruang sulit yang nggak semua orang berhasil. Dan aku ngelihatnya beradaptasi sama perubahan, termasuk yang aku bisa lihat di Mas Ili. Kan dirimu lihat Kak, berani nggak kamu dapat tantangan suruh bikin video tiap hari? Kira-kira menurutmu? Kalau setiap hari mungkin agak berat sih, soalnya bingung harus ngomong apa gitu ya, kan. Kebayangnya gitu toh. Iya, kebayang. Nah, tanyain aja, emang Mas Ili kebayang mau ngomong apa gitu. Ya Mas ya, sharing Mas tentang video Mas, supaya juga jadi pelajaran kami berdua Mas. Itu kan kalau aku di channelnya Om Ili itu kan udah tak ulang toh Sal. Ternyata belajar mental loss itu sendiri itu kan luar biasa susah. Ya. Sementara
soal belajar bagaimana di depan kamera aja yang ngajarin posisi itu kan dirimu tuh Sal. Waktu kita pertama kali sekitar 5 bulan yang lalu kira-kira kita memulai saling berguru itu kan aku benar-benar belajar dengan dirimu. Dan ini saksinya adalah kursi ini. Aku duduk di sebelah situ, kamu sini kan waktu itu ya. Kalau dan itu masih ada betapa jeleknya aku ngomong, betapa aku groginya telan ludah terus ngomong itu kan kelihatan gelak gitu. Orang saking stresnya kan. Mental loss itu kan. Tapi gini, aku selalu bilang bahwa orang itu kalau terlalu banyak mikir ya juga nggak jadi-jadi. Jadi buat siapapun anak muda sekarang yang lagi nonton, kalau kita ini nggak punya modal lingkungan, nggak punya modal pinter, nggak punya modal rezeki yang bagus, nggak punya modal orang tua yang kaya, satu-satunya jalan itu mental loss. Apa? Berani. Brief itu makanya jadi kata penting. Kan gitu kakak? Yang berikutnya adalah tentang betapa itu nggak cukup ketika mental loss sudah terbiasa, bahwa kemudian paling-paling menghantam sesuatu jatuh atau paling sakit hati atau kemudian bisa jadi stres, tertekan dan sebagainya. Yang penting sudahi, lupakan, maafkan diri sendiri dan selalu maafkan orang lain. Kalau kita bisa maafkan diri sendiri pasti bisa maafkan orang lain. Nah kemudian berikutnya adalah belajar tentang bangkit lagi dan kemudian apa sih sebenarnya yang mau tak lakukan, fokus. Nah fokus ini adalah ngomong konten apa yang kita mau ngomong. Semudah itu aja, tapi harus jangan banyak-banyak. Nah mulainya dari mungkin 2 menit, 3 menit. Nah itu kan susah. ya kan? Ketika fokus berarti ngomongnya konten toh ya. Nah berikutnya yang paling cukup sulit adalah istiqomah. Dan udah banyak terbukti teman-teman, begitu istiqomah itu kan kemudian bahkan Mas Hafid ketika aku kirim video video kedua waktu tanggal kalau nggak salah tanggal 12 bulan lalu. Jadi tanggal 12 September. Hari ini adalah tanggal 11 Oktober. Ini 1 bulan persis aku duduk di sini. Itu aku mulai ngevlog. Dan ini 1 bulan persis. Ya? Kalau ini nanti ditayangkan sekitar maksimal seminggu lagi, berarti kira-kira kan seminggu lagi berarti 1 bulan lebih 1 minggu kira-kira. Dan tidak ada 1 hari pun yang tidak aku ngevlog. Yang sekarang sudah 70 video. Ya nggak perlu ditepuk tangani, tapi kan itu karena nggak perlu ditepuk tangani. Kenapa? Karena kata istiqomah atau yang disebut kata konsisten itu kan sebenarnya nggak butuh orang lain. Orang lain kalau ditepuk tangani buat pikiranku, kan cepet aku. Bahkan aku nggak akan ngambil sikap bahwa ini adalah selebrasiku, enggak. Karena aku memang niatnya istiqomah. Aku nggak mau orang lain menselebrasi aku istiqomah itu. Jadi aku nggak akan ketarik orang lain. Tapi kan itu dibuktikan orang lain dengan tangan begini aja bisa jadi Mas Hafid begitu mau ngomong aja nggak, yang merahnya nggak dipencet-pencet. Kepencet. Iya kan ada satu teman dari Jogja itu padahal itu tokoh, kontennya udah banyak, otaknya juga pasti jauh lebih pandai, lebih pinter kalau ngomongin apapun lah, ngomongin dunia digital apalagi yang namanya Mas Hafid itu keren banget lah, pokoknya ilmunya banyak dia. Aku banyak berguru dari anak muda ini. Sama juga aku kan banyak berguru ke dirimu Sal. Makanya 3 hal ini, mental loss, berani kan berarti. Kedua adalah fokus apa yang fokus itu kan memahami apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah itu ya konsisten. Jadi orang lain mau nyanjung buat aku sudah nggak penting lagi sanjungan itu. Tapi aku harus bisa membuat ini 200 video. Aku tidak akan pernah berhenti kalau belum 200 video. Dan itu harus kurang dari setengah tahun. Nah itu kan jadi challenge. Nah nanti setelah 200 video itu mau ngapain nanti mungkin bisa berbeda lagi. Nanti aku bikin studionya misalkan Toza hanya di dalam mobil ngomong tapi konten serius tapi hanya di dalam mobil. Makanya besok aku minta bantuan kamu di sini tuh di konten ini kamu bisa buat sambil-sambil kan sudah ada kader-kadermu kan. Makanya kita harus meeting nih. Ya kita kan sesantai ini Sal, ngomong begini aja di situ ada orangnya nggak kelihatan kamera kan kita ngomong santai. Setuju. Itu sih Kak. Itu Sal. Iya, Mas Ili terima kasih. Kak Rifa, terima kasih banyak ya udah ngobrol. Makasih ya Pak. Ya. Jadi inspirasi sih buat aku Omili yang sudah uzur ini ngeliat anak muda yang putih. Cakep banget. Anggar cakep. Ya kan udah apalagi sekarang yang paling penting adalah setoran. Setoran kan bukan hanya ke Ili tapi ke komunitas. Karena kan forum Rumah Sasongko itu dia rutin memberi rezeki sih untuk aktivitas sosial kita. Ya. Makasih Kak Isal. Makasih Mas Ili, makasih Kak Rifa. Aku doain lancar, Imagine Box makin besar, prestasinya makin bagus. Amin. Terus makin banyak anak magang yang jadi kader di sana. Ditunggu anak magangnya. Siap. Nanti dia anak magangnya.
Teman-teman, terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.